Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Amma ba'du, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fatimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa na'udzubika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan dalam majlis ke-32 kajian akidah. Insyaallah kita hari ini akan melanjutkan lagi mengenai kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, marilah kita sama-sama buka pertemuan ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum berlanjut, seperti biasa saya ingin bacakan beberapa ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan masalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu saya ingin bacakan surah Al-Ahzab ya, surah 33 ayat 38 sampai 43. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat 38 sampai 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lak. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Wa kafa billahi hasiba. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم
minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal mustami'un al-kiram wa ayyuhal musyahiduna al-kiram, para pendengar dan siapa saja yang menyaksikan kajian ini, marilah kita kembali melanjutkan kajian tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin kita sudah membahas tentang apakah Nabi Muhammad ada? Sudah kita jawab, keberadaan orang yang namanya Muhammad bin Abdullah tidak bisa diragukan lagi, sudah berdasarkan sumber kebenaran yang tidak mungkin tertolak kecuali oleh orang-orang sakit. Karena keberadaan Muhammad bin Abdullah 1400 tahun yang lalu sudah diceritakan oleh setiap orang, baik orang yang memusuhi maupun orang yang setia menemani bahkan memperjuangkannya. Oleh kawan, oleh lawan, dunia ini sepakat ada orang namanya Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, beliau memang mengaku nabi. Ya. Oleh sebab mengaku nabi itulah banyak pengikutnya juga banyak yang memusuhi. Dunia ini dibagi dua. Satu kelompok yang membela Rasulullah, ikut dengan ajarannya. Yang kelompok kedua, orang yang memusuhi agama Rasulullah, agama Muhammad ini. Jadi tentang apakah Muhammad ada sudah clear. Apakah Muhammad yang ada itu mengaku nabi dan mengaku rasul, itu juga tinggal apa bukti bahwa beliau sebagai seorang nabi dan rasul Allah, yaitu yang akan kita buktikan sama-sama dalam kajian ini. Dan kita kemarin baru selesai mengenali fisik Rasulullah. Dan di antara keajaiban, di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara Allah mensosialisasikan nama beliau ini, Allah dengan takdir Allah, dengan izin Allah, nama beliau ini ditulis oleh siapapun. Ribuan buku yang menuliskan sejarah hidup beliau secara detail, ya, bukan hanya ajaran-ajarannya, bukan hanya keputusan-keputusannya, bukan hanya hal-hal yang besar, tapi seluruh hal yang detail-detail, sampai rambutnya, tangannya, kukunya, di rumahnya, semuanya detail, ya. Dan kita kemarin sudah kenali beberapa sifat fisik Muhammad bin Abdullah yang adalah Rasulullah SAW itu. Baik, kita akan masuk, ingin membuktikan apakah beliau ini punya karakter dasar sebagai karakter para utusan Allah. Ya, karena kemarin kita bahas, ada karakter dasar manusia yang layak dijadikan duta. Orang yang pantas dijadikan kepercayaan, orang yang pantas dijadikan juru bicara. Ya, jangankan utusan Allah, jangankan duta-duta Allah. Ya, duta-duta manusia saja, juru bicara presiden saja, juru bicara raja saja perlu orang-orang yang berkarakter khusus. Ya, dan para ulama menyepakati paling tidak ada 4 karakter dasar yang harus dimiliki oleh para duta Allah dan para utusan Allah ini. Yang pertama kemarin, as-sidq, tak kenal bohong dalam hidupnya, karena kalau bohong kacau. Apa yang disampaikan oleh atasan dengan apa yang diberitakan oleh juru bicara tidak akan pernah ketemu. Yang ini berita ke sana, yang ini berita ke sini. Yang ini misalnya dari Allahnya suruh zakat 2,4%, disampaikanlah 12%. Kan bisa kacau. Ya, kata presidennya begini, kata juru bicaranya begini. Maka karakter jujur, ya, tidak pernah bohong, itu karakter utama siapa yang akan diangkat menjadi Rasulullah. Dan sebetulnya karakter utusan apapun, siapapun. Tidak pernah berkhianat. Ya, lain. Tapi Rasul itu harus sesuai, di muka, di belakang sama saja. Ya, karena kalau dia suka pura-pura, suka culas, suka khianat, maka tidak ada artinya. Di depan dia manggut-manggut, di belakang dia menyerang kita. Itu tidak mungkin Allah mengutus manusia yang seperti itu. Di depan Allah iya, di belakang misalnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah sifat fatanah, cerdas. Karena ini akan mendakwahi manusia-manusia. Dan dia mengatasnamakan Allah. Tidak mungkin memilih manusia yang tidak cerdas. Ya, kita mau memilih sekpri misalnya. Mau memilih sekretaris, memilih bawahan-bawahan kita. Menteri-menteri kita. Tim kita, itu perlu orang-orang cerdas.
Karena kalau tidak cerdas, susah melakukan tugas. Ya. Apakah Rasulullah cerdas? Dan yang keempat, sifat tabligh. Apakah orangnya itu berani menyampaikan pesan? Apakah orangnya suka tidak mau beresiko? Pokoknya nggak enak saya nyampeinnya. Itu nggak layak jadi Rasul. Seorang Nabi, seorang Rasul, seorang yang akan dipercaya menyampaikan pesan-pesan besar, itu pasti seseorang yang jiwanya pemberani, tidak takut oleh apapun, ya punya sifat asy-syaja'ah yang kuat sehingga dia menyampaikan pesan dari Allah secara bebas. Baik. Pada subuh ini kita akan buktikan satu saja dulu, karena waktunya tidak akan cukup, yaitu tentang kejujurannya. Apakah Rasulullah SAW jujur? Rasulullah SAW orang yang paling jujur sedunia. Tidak ada manusia yang paling jujur sedunia kecuali Rasulullah SAW. Kejujurannya bisa dibuktikan yang pertama dengan kesaksian musuh-musuhnya. Yang dituliskan oleh Sayyidah Hawa. Bayangkan, kalau sudah musuh-musuhnya mengatakan dia jujur, mau apa lagi? Dia dikatakan hebat oleh lawan dan kawan. Dia dikatakan jujur bukan hanya oleh teman, tapi oleh musuhnya sendiri. Musuhnya yang pernah berinteraksi, pernah membuat perjanjian, pernah apa, semuanya mengatakan sepakat Muhammad orang jujur. Nah itu satu. Nanti kita akan bahas mana bukti-buktinya. Yang kedua, kejujuran Rasulullah SAW dibuktikan dengan kesaksian para pengikutnya. Ya, ini jelas. Karena Rasulullah tidak hidup eksklusif sendiri di istana yang terkunci rapi. Sahabatnya tidak tahu bagaimana Rasulullah wudhu, tidak tahu bagaimana Rasulullah makan, tidak tahu bagaimana Rasulullah pakai baju. Tapi Rasulullah orangnya simple. Gaul dengan siapa saja, bahkan main dengan anak-anak. Dan itu dicatat, direkam rapi. Dengan rekaman yang disebut dengan sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah SAW. Dan ajaibnya Allah SWT punya cara untuk menjaganya. Tidak ada kitab buku-buku yang ditulis sanadnya secara original kecuali hadis. Ya setelah Quran tentunya. Ini dari Nabi sampai ke kita itu rantainya jelas. Ke sini. Sampai siapa perawi yang di sini. Ini orang ini punya anak berapa, gurunya siapa, umurnya berapa. Pernah bohong atau itu detail. Sehingga kalau ada yang kurang karakternya tidak cocok, itu minggir jadi hadis dhaif. Bahkan kalau sengaja dipalsukan menjadi hadis maudhu. Subhanallah. Jadi informasi tentang kejujuran Nabi nanti diberitakan oleh teman-teman Nabi, oleh sahabat-sahabat Nabi, itu sampai kepada kita lewat cerita yang terpercaya, yang tidak bisa diragukan lagi. Semua dunia ini kagum dengan ilmu hadis yang dimiliki umat Islam, dan tidak ada ilmu yang sebanding dengan ilmu hadis yang mereka miliki. Andai pun mereka ahli penelitian, tapi ilmu hadis sampai hari ini menempati tempat. Cara kodifikasi sebuah perkataan, cara melacak sebuah informasi dengan jalan yang sangat rumit, cermat, tetapi sistematis yang disusun oleh para ulama dalam ilmu hadis, ilmu rijal, ilmu sanad dan seterusnya. Jarh wa ta'dil dan seterusnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW akan terbukti jujur, dibuktikan dengan kenyataan. Kapan dia janji, bagaimana apakah dia menepati atau tidak. Bagaimana dia ngomong, apakah yang diomongkan cocok dengan kenyataan atau tidak. Jadi kita akan membuktikan kejujuran Rasulullah dengan 3 hal. 1, kesaksian atau testimoni lah bahasa sekarangnya. Testimoni para musuh-musuhnya. Yang kedua, testimoni teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Dan yang ketiga, bukti kenyataan dari semua yang dia ungkapkan, baik janji maupun pernyataan, akan kita lihat bagaimana semua itu membuktikan bahwa dia manusia terjujur sedunia. As-Shadiq, Al-Masduq, Al-Amin. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada kesaksian pertama, yaitu musuh-musuhnya. Siapa musuh Nabi yang paling ganas? Siapa musuh Nabi yang paling benci? Dia adalah Abu Jahal. Tapi berdasarkan riwayat Imam Baihaqi dari Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah bin Syu'bah, satu ketika, nanti Abu Jahal akan bersaksi. Satu ketika aku berjalan-jalan di kota Mekah. Saat itulah aku pertama kali mengenal Rasulullah SAW. Ketika di jalan, ternyata aku dipertemukan dengan orang yang namanya Muhammad. Dan di situ bertemu saya, Nabi Muhammad dan Abu Jahal. Kemudian Muhammad berkata kepada Abu Jahal, "Ya Abal Hakam." Ya, dan ini masih keluarganya. "Marilah kita beriman kepada Allah."
Saya mengajak Anda untuk beriman kepada Allah, menyembah Allah, taat aturan Allah. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, hal anta muntahin an sabbi alihatina. Kamu mau berhenti gak sih mencaci Tuhan-Tuhan kami, membawa ajaran baru? Atau kamu hanya ingin mengatakan bahwa kamu sudah selesai menyampaikan tugas, sekedar ingin bebas tugas saja, dapat tugas, menyampaikan misi, sampaikan. Jadi kamu ini mau terus mencaci Tuhan kami, atau kamu sekedar ingin menyampaikan saja? Kalau sekedar ingin menyampaikan, cukup, kamu sudah ngomong terus dari kemarin. Itu kata Abu Jahal. Fanahnu nashhadu annaka qad ballagta. Saya ini sudah, telinga saya sudah tebal nih istilahnya kita. Sudah pening dengar kata-kata kamu ngajak ibadah, ngajak bertauhid, ngajak ini sudah cukup kamu kalau memang tujuannya untuk bahwa kamu ingin dinyatakan bahwa kamu sudah menyampaikan. Muhammad, demi Allah, kata Abu Jahal, seandainya saya tahu kamu ini benar dan jujur, saya akan ikut kamu. Perhatikan, catat baik-baik. Kata Abu Jahal, seandainya saya tahu bahwa kamu itu benar, jujur apa yang bawa kamu itu dari Allah, saya akan ikut kamu. Rasulullah diam dan pergi. Jadi ngomong dengan orang ini nggak ada artinya lagi. Rasulullah diam dan pergi. Kemudian kata Mughirah bin Syu'bah, ketika Rasulullah pergi, Abu Jahal ngomong kepada saya, hei Mughirah, ya sama-sama belum Islam ini. Sesungguhnya, perhatikan kata-katanya, bersumpah lagi dia. Faqala, wallahi inni la'alamu anna ma yaqulu haqqun. Mughirah, tahu nggak? Sebenarnya demi Allah, saya tahu apa yang dibawanya itu benar dan dia tuh jujur. Subhanallah. Walakin yamna'uni syai'un. Tapi kenapa saya tidak mau masuk Islam? Kenapa saya tidak mau ikut? Ada sesuatu. Kenapa? Karena begini. Bani Qusay mengatakan kamilah yang akan melindungi Ka'bah ini. Kemudian kata kami boleh. Kemudian mereka juga mengatakan, kata Bani Qusay, kami juga yang akan menyiapkan air minum di sekeliling Ka'bah untuk orang yang mengunjungi Ka'bah. Kami setuju. Nggak apa-apa. Bani Qusay juga mengatakan, kamilah yang punya nadwah, punya kantor, tempat DPR, tempat rapat. Ini milik kami. Kata kami boleh. Kata Bani Qusay juga, kami yang akan memegang bintang, bendera ya, di kabilah kami. Boleh, silahkan. Ya, kemudian mereka makan, kami makan. Tapi kemudian setelah berjalan lama, mereka mengatakan, fi minna nabiyyun. Nggak cukup sampai di situ. Kata Bani Qusay, di antara kami ada yang menjadi nabi. Maksudnya ada Muhammad dari Bani Qusay yang ngaku nabi. Jadi masalahnya karena bukan dari kabilah kami. Andai Muhammad itu dari kabilah kami, maka kami ikutan. Masalahnya masa semua diambil semua kebijakan itu, yang mengelola air minum dia, yang mengelola makanan dia, yang bagian kepercayaan bendera mereka semua. Terus kami kebagian apanya? Sebenarnya saya tahu Muhammad itu jujur. Kata Abu Jahal nih, perhatikan. Abu Jahal saja bersaksi, memberikan testimoni bahwa Muhammad perkataannya jujur. Ya, yang membuat dia tidak beriman karena terlalu banyak kebijakan yang diambil oleh kabilah Bani Qusay, bukan oleh kabilahnya. Hasud saja. Subhanallah, itu satu. Yang kedua, Abu Jahal juga pernah berkata langsung kepada Rasulullah SAW. Riwayat Imam Tirmizi. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajah. Anna Abu Jahlin qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal pernah, Muhammad, ya ada kan saudara ya. Jadi istilahnya, Muhammad, sini. Dengerin. Inna la nukadzibuk. Sesungguhnya saya ini enggak menuduh kamu bohong. Perhatikan ya. Saya percaya dengan kamu, apa sih kamu? Saya tahu hidup kamu dari kecil. Tahu hidup kamu detil, kamu ini orang jujur, tidak percaya. Nahnu la nukadzibuka, walakin nukadzibu ma ji'ta bihi. Tapi yang saya tolak itu ajaran yang kau bawa. Seluruh ungkapanmu jujur, seluruh ungkapanmu benar. Salah, saya nolak itu. Jadi kan nggak ada. Jadi kejujuran Rasulullah itu jelas diakui oleh Abu Jahal. Maka tentang ini Allah menurunkan surah Al-An'am ayat 33. Fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun.
Sesungguhnya Abu Jahal dan banyak orang-orang seperti Abu Jahal itu tidak menuduh Rasulullah SAW bohong. Hanya saja walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Hanya saja mereka menolak ayat-ayat Allah. Tentang yang menyampaikannya clear. Selesai semuanya. Siapa sih yang tidak kenal Muhammad bin Abdullah? Orang baik dari kecil, orang soleh, orang jujur. Sampai mau hijrah pun nanti. Kunci mereka itu masih dititip. Nabi Muhammad sudah diperangi, mau dibunuh. Kunci-kunci rumah mereka masih dititip di orang yang namanya Muhammad yang jadi musuh mereka. Jadi secara kejujuran oleh musuh-musuh mereka tidak diragukan. Itu Abu Jahal. Yang kedua, Muawiyah bercerita bahwa Abu Sufyan pernah satu ketika, ini kesaksiannya Abu Sufyan. Abu Sufyan makanya nanti masuk Islam kan. Tapi lama Abu Sufyan itu memusuhi Rasulullah. Ya, baru Futuh Mekah ya kalau tidak salah, beliau baru masuk Islam. Abu Sufyan keluar mencari Hindun putrinya. Ya. Dan saya pun keluar, kata siapa? Kata Muawiyah. Muawiyah siapa? Anaknya. Jadi kata dia, ayah saya keluar mencari saudari saya, nggak ada. Di tengah jalan saya ketemu dengan Rasulullah. Ya, di tengah jalan saya ketemu dengan Rasulullah dan dia naik unta. Kata ayahnya, hei Muawiyah, nak turun. Ya. Turun, ini ada Muhammad naik. Jadi Muawiyah yang nanti memusuhi itu hormat sekali kepada Rasulullah SAW. Maka saya turun ketemu Muawiyah dari himar saya. Kemudian Rasulullah naik. Ya. Warokubiha Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berjalan di depan kami. Ya. Kemudian Rasulullah sambil jadi luar biasa ya. Sampai setelah Rasulullah berbeda aliran istilahnya, itu dihormati oleh musuh-musuhnya. Kata Rasulullah dari unta enak sendiri di depan. Luar biasa ini. Kata Rasulullah, ya Aba Sufyan binti Harb, wa ya Hindun binti binti Utbah. Hai Sufyan bin Harb, wa ya Hindun binti Utbah. Wallahi latamutunna thumma latub'atsunna. Demi Allah kalian akan mati dan akan dibangkitkan. Ini sedang mendakwahkan tauhid, akidah. Thumma la yadkhulul muhsinul jannah wal musii'an nar. Dan demi Allah, kalau ada yang baik akan dimasukkan surga, sedangkan yang jahat akan dimasukkan neraka. Wa ana aqulu lakum bihaq. Dan omongan saya ini saya dengan sebenar-benarnya. Dan saya ingin menakut-nakuti kepada kalian, mengingatkan kepada kalian, maka ikutilah ajaran Allah. Kemudian Rasul membacakan surah Hamim, ya. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Ya. Surah Fussilat ayat 1 sampai 11. Sampai kalimat qala ta'ataina ta'in. Dibacakan di situ. Ya, jadi Rasul mendakwahi Abu Sufyan dan istrinya dan Muawiyah di situ, anaknya Abu Sufyan, suruh masuk Islam dan diancam, kalau kamu berbuat jelek neraka, tidak iman neraka, tapi kalau baik masuk surga. Rasul membacakan ayat. Jadi dakwah membacakan ayat Quran itu sunnah Nabi. Maka kalau kita ceramah, bacakan ayat-ayat Quran, karena bisa jadi omongan kitanya tidak masuk, tapi firman Allah, bayangkan firman Allah, kalamullah akan masuk ke relung hati makhluknya. Kita ini ciptaan Allah, masa tidak masuk firman Allah? Kalau tidak tersentuh dengan ucapan kiai, ucapan ajengan, ucapan orang-orang soleh, maka masa tidak tersentuh oleh firman Allah? Maka setiap kita ceramah bacakan ayat Allah. Rasulullah begitu juga. Setelah ceramah dibacakan Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu thumma uhkimat min ladun hakimin khabir. Demikian al-ayat sampai qalata ataina ta'in. Abu Sufyan berkata, Muhammad, sudah. Sudah kamu ceramahnya. Jadi di sisi lain dihormati. Qala, kata Rasulullah, na'am. Kalau sudah turun, ya Rasulullah kemudian turun ya, dari himar miliknya siapa? Abu Sufyan yang dinaiki oleh putranya Muawiyah. Datang ibunya marah, ibunya Muawiyah, istrinya Abu Sufyan. Marah kepada suaminya. Abu Sufyan, alihadha sahir anzalta ibni. Hanya untuk menghormati penyihir ini engkau menurunkan anak saya. Masa putra kita Muawiyah itu diturunkan hanya untuk naikkan orang pesihir ini Muhammad? Kata Hindun. Apa jawaban Abu Sufyan? Di depan Muawiyah, maka Muawiyah kan menjadi sahabat Nabi yang istimewa. Kata ayahnya, kata Abu Sufyan, padahal masih kafir, dia mengatakan apa? La wallahi ma huwa bisahirin wala kadzab.
Ingat, dia bukan pesihir dan dia bukan pembohong. Sudah, titik. Masalah dia tidak ikut bukan masalah. Jadi musuh-musuh Nabi termasuk Abu Sufyan, tapi nanti beliau masuk Islam ya, itu ternyata mengakui kejujuran Nabi Muhammad dan dia bukan pesihir. Tapi masalahnya mereka belum mau menerima ajaran yang dibawanya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Logika bahwa para nabi ini harus jujur, ini memang sudah jadi logika kemanusiaan yang dipahami oleh setiap bangsa di setiap generasi. Itulah sebabnya Raja Heraklius ya, atau ditulis dalam Arabnya Hiroklu ya. Ketika berdiskusi dengan Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan masuk Islam, Abu Sufyan ngadu ke Raja Heraklius. Ya. Raja Heraklius itu di Mesir ya. Atau di Persia, Kata bahwa di kami ada orang ngaku nabi begini-begini. Apa kata Heraklius? Fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqulu maqal. Abu Sufyan. Ya, ini dinukilkan dari Ibnu Abbas ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaq alaih hadisnya. Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, sederhana. Itu orang yang ngaku nabi, ngajak ajaran Islam, mengajak bertauhid itu suka pernah bohong enggak? Sederhana pertanyaan. Kalau pernah bohong tinggalkan. Tapi jawaban Abu Sufyan, enggak pernah. Enggak pernah bohong. Kemudian kata Heraklius apa? Kalau orang enggak pernah bohong, kepada manusia di antara manusia, apalagi kepada Tuhannya. Subhanallah. Jadi Heraklius aja seorang raja paham bahwa seorang nabi itu jujur. Ketika orang jujur ngaku nabi, dibuktikan dengan mukjizat, ya sudah, itu nabi. Jadi itu saran Heraklius kepada Abu Sufyan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaq alaih. Jadi Abu Sufyan berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu bukan pembohong dan makanya akhirnya nanti masuk Islam. Bukti lain, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Tirmizi. Jadi hadisnya sahih 100% kata orang Arab. Sahih 100%. Ketika turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, surah Asy-Syu'ara ayat 214. Turun ayat wa andir ashiratakal aqrabin, Muhammad, sebarkan dakwahmu ini kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dulu. Pamannya, uanya, bibinya, macam-macam. Maka Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa. Faja'ala yunadi, Nabi memanggil-manggil, ya Bani Fihr, semuanya keluar dipanggil, ya Bani Adi, ya Bani, dipanggilin sama dia, kesini, jadi di pengumuman, kesini semuanya kumpul di satu titik istilahnya. Ya. Setelah berkumpul, ya, Nabi kemudian berkata, perhatikan hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi ingin mengajarkan logika berpikir yang benar. Setelah kumpul mengelilingi Bukit Sofa di Mekah, Nabi mengatakan, Aro'aitukum lau akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughiru alaikum akuntum musaddiqi. Coba saya minta pendapat. Kalau saya sekarang mengabarkan bahwa ada satu kuda di seberang sana, ya, di lembah sana yang akan menyerang kalian. Ada pasukan berkuda yang akan menyerang ke sini. Percaya nggak? Nabi menguji. Nabi menguji kredibilitasnya. Nabi menguji nama baiknya. Nabi menguji kepercayaan orang kepadanya dan Nabi ingin mengajarkan logika. Kata Nabi, coba kalau saya bilang sekarang di sana ada kuda-kuda yang akan menyerang kita. Kamu percaya nggak? Itu kepada seluruh saudara Nabi yang dikumpulkan, keluarga Bani ini, Bani itu, Bani dan sebagainya. Kalau kata mereka semuanya menjawab apa? Na'am ma jarobna alaika kadhiban, ma jarobna alaika illa sidqan. Di hadis riwayat lain disebut ma jarobna alaika kidban. Muhammad, lalu bagaimana kami tidak percaya? Kami belum pernah menemukan kamu berbohong sekalipun. Setiap kamu ngomong jujur, maka saya percaya. Kata mereka sepakat, percaya. Qala, kata Nabi, kalau begitu, dengarkan kata-kata saya ini. Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya saya ini utusan Allah yang ngasih kabar berita, harus beriman, yang beriman dijanjikan surga, yang tidak beriman dijanjikan neraka. Bagaimana pendapat kalian? Berdirilah Abu Lahab dengan tegap, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Sial kamu Muhammad, hanya untuk ini kamu mengumpulkan kita.
Maka turunlah ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi sebelum Nabi mengatakan saya Rasulullah, semua orang sepakat, keluarganya itu sepakat, orang Mekah sepakat, Nabi Muhammad atau Muhammad bin Abdullah adalah orang jujur yang tidak pernah bohong. Ini bukti lain bahwa Nabi Muhammad orang yang dikenal jujur dan tidak pernah mengenal kata bohong. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kesaksian para musuh. Abu Jahal, kemudian tadi Abu Sufyan, kemudian Heraklius ya, kemudian yang barusan seluruh keluarga Nabi ternyata percaya dengan kejujuran Rasulullah SAW. Maka berdasarkan itu kita katakan Nabi Muhammad mempunyai karakter jujur berdasarkan kesaksian para musuh. Baik, lalu bagaimana menurut kesaksian para pengikutnya? Kita akan lihat. Sebelum kita sampaikan kesaksiannya, perlu kita sampaikan bahwa Nabi tadi hidup itu bercampur, gaul, simpel, dan tidak hidup eksklusif sendiri aja di loteng menyendiri, pegang tasbih, merenung, menulis. Tidak, Nabi itu gaul ke kebun, ke pasar, ke jalan, kerja, bangun masjid, itu Nabi orang paling depan. Maka di antara kita meneladani Rasulullah, kita harus hidup simpel. Ya, ada kerja bakti, ikut kerja bakti dan sebagainya. Nabi itu begitu. Jadi maksudnya apa? Informasi tentang kejujuran Nabi sangat banyak di kalangan teman-temannya. Karena Nabi selalu bergaul setiap hari, setiap saat bersama teman-temannya. Itu satu. Yang kedua, sahabat Nabi ini orang-orang istimewa. Bukan orang-orang yang mughaffal, istilah bahasa Arab tuh. Orang-orang yang, istilah kitanya itu. Orang yang dungu lah. Orang-orang yang tidak mempertimbangkan baik buruk. Orang-orang cerdas, orang-orang seperti Umar, orang-orang seperti Ali, anak-anak muda yang cerdas, itu orang-orang cerdas. Jadi mereka tidak mungkin ikut begitu saja, tidak mungkin mereka terjebak begitu saja seperti terjebaknya orang Indonesia oleh Kanjeng Dimas. Mohon maaf nih ya. Oh, ini uang bisa. Kita kan memang mogofal, tapi orang-orang berpendidikan tinggi yang bukan berpendidikan tinggi dalam arti jasa, yang punya hati nurani dan sebagainya tidak mudah tertipu. Nah, sahabat-sahabat Nabi orang-orang cerdas yang tidak mudah tertipu. Jadi maksudnya apa? Ketika mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad jujur, itu bukan untuk kepentingan dapat uang, bukan karena kebodohan, tapi karena kesaksian yang mereka saksikan bahwa Muhammad itu betul-betul orang jujur. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena mereka bergaul, karena mereka melihat, karena mereka sadar, kita akan melihat dua fenomena besar. Dua fenomena besar yang menunjukkan kesaksian dengan hal, istilah asyhada bil hal, beda dengan ngomong. Apakah dia jujur? Jujur itu gampang. Tapi kalau misalnya saya punya teman, kalau saya sekadar mengatakan dia baik, itu gampang. Tapi kalau saya bela, istilah orang Sunda, belaan apapun saya berikan untuk dia, berarti itu pembenaran yang di atas pembenaran. Jadi misalnya kita punya atasan nih, kalau sedar atasan saya baik Pak, bisa jadi carimu. Tapi kalau kita sudah mati-matian membela, bahkan mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, mengorbankan keluarga untuk membela atasan kita, percayalah atasan itu luar biasa. Pasti ada sesuatu yang istimewa sehingga membuat kita mau berkorban. Nah, kita akan melihat bagaimana kerelaan berkorban para sahabat Nabi yang menunjukkan Nabi itu jujur, ya, seadanya seperti yang mereka lihat para sahabat, sehingga para sahabat tidak melihat Nabi ada kebohongan sedikit pun. Yang pertama, fenomena keimanan. Maka kita lihat musuh-musuhnya akhir-akhirnya banyak masuk Islam. Lihat, Umar itu orang yang benci dengan Nabi Muhammad dan memusuhi Rasulullah. Akhirnya masuk Islam. Khalid bin Walid yang setiap kali perang menjadi panglima dalam Islam sampai diberhentikan nanti, itu asalnya memusuhi Rasulullah. Abu Sufyan itu juga musuh Rasulullah, dan banyak orang-orang ya, yang kemudian asalnya memusuhi Nabi, tapi dia sadar bahwa Nabi benar, maka dia pindah. Ya, itu satu. Yang kedua, bukti bahwa para sahabat bersaksi atas kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cerita yang heroik, cerita yang ya istilahnya susah dipahami oleh akal, bagaimana mereka rela berkorban demi Rasulullah, demi Muhammad bin Abdullah ini. Yang kalau mereka tahu Nabi pernah bohong, apaan membela orang, paling dia bohong, pernah bohong, enggak. Mereka rela mati, mereka rela diusir, mereka rela bahkan ada sahabi yang ditusuk ya oleh bisi panas. Ada yang diusir oleh keluarganya, tidak diaku anak lagi. Ada yang
dijemur kita lihat contoh-contohnya. Baik. Abu Bakar di awal pertama kali masuk Islam itu pernah ya di hadis riwayat Imam At-Turabalisi dikatakan bahwa Abu Bakar di awal-awal Islam itu kemudian minta kepada Rasulullah, padahal jumlahnya baru umat Islam itu baru ada 38 orang laki-laki. Tapi Abu Bakar minta, ya Rasulullah kita terang-terangan aja lah bahwa kita ini mengikuti ajaran Islam dan sebagainya, biar orang pada ikut. Ya, kekeh Abu Bakar itu begitu. Ya, padahal kata Rasulullah SAW, ini kita masih sedikit, nanti bahaya. Benar. Ketika ketahuan, Abu Bakar itu kemudian di Masjidil Haram naik mimbar dia. Ya, maka kalau ditanya siapa khotib pertama, penceramah pertama, itu Abu Bakar. Luar biasa. Kenapa Abu Bakar begitu? Karena yakin Nabi itu jujur. Coba kalau tidak terlalu percaya, bersih kok kita nanti yang kenanya, dia yang enaknya yang bohong misalnya kan. Kenapa dia percaya begitu? Akhirnya dia naik mimbar, kemudian dia ceramah. Akhirnya orang musyrik berkumpul. Fadarabu fi nawahil masajid dorban syadidan. Abu Bakar diinjak-injak. Rame orang mukulin, yang nonjok, yang macam-macam lah orang musyrik semuanya. Sampai istilahnya nanti orang ketika dibubarkan, ya, nanti dibubarkan itu seperti bubarnya apa? Seperti orang baju dibuka dari tubuh kita, saking banyaknya orang. Dan Abu Bakar berdarah-darah dipukuli. Siapa yang rela? Abu Bakar yang paling dekat dengan Nabi. Kalau tahu Nabi pernah bohong dan ragu-ragu dengan kejujurannya, nggak mau dia rela sampai dipukulin, diarak-arak, disiksa oleh orang. Ya, maka kisahnya di sini sampai luar biasa. Sampai itu pun Abu Bakar setelah dipukulin yang ditanya siapa? Ketika datang ibunya, bagaimana kondisi kamu? Yang ditanya siapa? Rasulullah. Bagaimana? Rasulullah. Biarin saya mah, yang penting Rasulullah. Panjang kisah ini. Ya, ketika disampaikan bahwa Rasulullah ada di rumah Abil Arqam, ya. Kemudian ibunya suruh melihat ke sana. Ya. Dan akhirnya diketemukan, maka oleh Rasulullah dipeluk Abu Bakar. Ihwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan seseorang yang teman dekat, kalau dia tidak tahu dengan kejujurannya, Rasulullah tidak akan mau berkorban. Mus'ab bin Umair sampai ibunya mogok makan, kata ibunya Mus'ab. Ini Mus'ab, kalau kamu tetap ikut ajaran Muhammad, ibu gak akan makan, mati-mati. Sampai kamu pindah lagi agama ke agama kami yang biasalah. Apa kata Mus'ab? Ya ummi, wallahi lau kanat laki mi'atu nafasin. Ibu, jangankan satu nafas. Andai ibu punya 100 nyawa, dan kemudian ibu mogok makan sampai nyawa itu keluar satu persatu, ma taraktu dina Muhammadin, saya tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Kenapa? Sangat yakin dengan pembawanya itu jujur, benar, ikhlas seadanya. Kalau Mus'ab tidak tahu, ngapain mengorbankan ibunya? Ya sampai Mus'ab itu artinya kan dimasukin ke kamar, disekap, tidak bisa keluar, dan akhirnya dia menyelamatkan dan dia akhirnya lari ke Madinah. Diboikot ya, tidak dikasih makanan. Akhirnya dia hidup seadanya, pakai baju yang compang-camping. Maka Rasulullah sering meneteskan air mata ya, dan para sahabat melihat. Bahkan Umar pernah mengatakan, ketika mau makan yang enak, Umar mengatakan, tidak, saya tidak jadi makan yang enak. Masa Mus'ab yang asalnya orang yang paling kaya, parfumnya saja ratusan meter terisap, karena Mus'ab ini keturunan kaya, anak muda yang kaya raya. Tapi setelah masuk Islam, ketika meninggal ya di perang Badar ya, kalau tidak saya meninggalnya, itu kain kafannya tidak cukup kalau ditutupkan ke atas, tidak cukup ke bawah. Anak orang kaya raya di Mekah saat itu, anak nomor 1 yang paling miliarder, tapi ketika dia rela meninggalkan semua kenikmatan dunianya demi mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa itu? Karena yakin Mus'ab Nabi Muhammad benar. Maka sering Mus'ab ini dikenang oleh para sahabat orang yang berkorban dengan seluruh kehidupannya demi agama Islam. Dia menjadi pendakwah pertama ke Madinah. Tidak mungkin Mus'ab bisa menunjukkan pengorbanan yang luar biasa, bahkan ibunya sendiri sampai mau makan. Semua fasilitas hidup yang dia butuhkan, mau kendaraan apa, mau makanan apa, mau parfum apa, mau baju apa, tapi ditinggalkan. Bajunya cuma satu-satunya, itu pun dipakai, kafannya tidak cukup. Maka kata Nabi, tutupkanlah dengan daun-daun. Subhanallah. Bilal yang paling terkenal, sudah jelas tidak perlu penjelasan. Dibawa ke tempat yang panas di gunung, diikat di rantai, dinaikin batu yang panas, suruh murtad lagi oleh Al-Gojo tuannya, majikannya. Tapi Bilal selalu mengatakan, ahadun
ahadun. Andai Bilal ragu dengan kejujuran Nabi Muhammad, maka Bilal tidak pernah akan rela mengorbankan dirinya dijadikan bola-bola permainan penyiksaan al-gojo orang-orang Quraisy. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tolha bin Abdullah, ya, dalam satu kisah pernah ditemukan oleh temannya. Pas dia ke Masjidil Haram, ada orang yang diikat dan disiksa terus, dijadikan arakan. Ya. Pas ditanya siapa itu, ternyata Tolha bin Abdullah. Ya, dan akhirnya Tolha bin Abdullah kemudian diselamatkan, ya, oleh seseorang di antara mereka, yang namanya, ini beda lagi cerita. Jadi Tolha akhirnya itu dia dalam hadis Bukhari ini, Tolha disiksa, diikat di Masjidil Haram, ya, sambil orang di Masjidil Haram itu ngarak-ngarak Tolha disiksa. Kalau Tolha tahu Nabi Muhammad tidak jujur, maka Tolha tidak akan rela disiksa. Baik. Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu Abu Yahya. Suhaib Ar-Rumi itu orang kaya, pedagang kaya raya di Mekah. Ketika Nabi hijrah, Suhaib tahu bahwa dia akan dihadang. Maka dia mengatakan, wahai orang Mekah, daripada kalian menghadang saya, silakan ambil harta saya, asal saya jangan dihadang. Saya mau ikut Muhammad. Bapak Ibu ikhwatal iman, kira-kira kalau Suhaib tidak tahu tentang kejujuran Nabi atau meragukan kejujuran, mau nggak mengorbankan rumahnya, fasilitas hidupnya yang lengkap, semua aset usahanya? Tidak mungkin. Maka datang ke Madinah menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Maka disambut oleh Rasulullah, Robi hal bai'u ya Aba Yahya, engkau telah beruntung wahai Suhaib Ar-Rumi Abu Yahya, karena engkau telah membeli keimanan dengan seluruh hartamu. Artinya apa? Menyelamatkan diri yang beriman ini dibeli dengan seluruh harta. Jadi kita juga begitu. Ya, daripada kita dibunuh mempertahankan kebaikan, kalau orangnya mau ngambil harta kita, ambil asih harta aja lah. Jangan sampai mengorbankan diri demi mempertahankan harta dalam tanda petik, ya, tapi sah-sah saja. Tapi maksud saya, sikap Abu Yahya ini yang mau pergi meninggalkan hartanya, asal mereka tidak diganggu, itu dipuji oleh Rasulullah dengan kalimat Robbi hal bai'u ya Aba Yahya. Lalu ada kisah lagi, Sa'ad bin Hutsaimah dan ayahnya. Ya. Suatu ketika Rasulullah mau perang Badar, mereka tahu, Sa'ad bin Hutsaimah dan ayahnya tahu bahwa akan terjadi perang Badar. Ya. Ya, kata apa? Kata Sa'ad kepada ayahnya, ayah, harus ada yang nunggu nih di rumah. Kalau enggak ayah, saya. Kalau enggak saya, ayah. Akhirnya mereka, Pakola Sa'ad laukana. Ya. Kata Sa'ad, jadi ini ayahnya, Hutsaimah kepada Sa'ad mengatakan, nak, kamu jangan ikut perang. Kamu di sini aja, tungguin rumah, tungguin ibu. Apa jawaban anaknya? Kalau bukan surga sih saya silakan ayah. Tapi masalahnya surga, saya juga mau. Subhanallah. Dan saya ingin meninggal mati syahid, kata ayah. Kata Sa'ad, kata putranya. Maka mereka berlari ke tempat perang dan akhirnya dua orang ini ikut perang, ya, dan tidak dijelaskan ya di sini meninggalnya. Sa'ad anaknya ternyata akhirnya wafat, ya, syahid dalam peperangan itu. Andai Sa'ad ini tidak meragukan kejujuran Nabi Muhammad, tidak mungkin dia mau merelakan tubuhnya. Tidak mungkin dia berlomba-lomba mau mati. Kita kan takut mati ini karena imam tidak yakin dengan ada kenikmatan di alam kubur dan di akhirat, atau memang yakin tapi akan disiksa. Itu yang membuat kita takut banget sama mati syahid. Tapi orang yang tahu kalau setelah mati syahid itu hanya ada kenikmatan, ya berebut. Kenapa dia bisa yakin? Karena percaya kepada yang mengabarkannya Muhammad itu orang yang benar dan tidak pernah bohong. Imam Tabrani mengisahkan, ya, Abdullah bin Umar, ya, bercerita bahwa Umar ayahnya pernah berkata kepada saudaranya. Kata Umar pas mau perang, ambil nih baju perangnya, baju besi, agar terlindung. Apa jawabannya? Kata saudaranya, saya juga mau mati syahid dong. Dibiarkan baju perang itu tidak dipakai. Bayangkan,
Kenapa? Dua-duanya yakin informasi dari Nabi itu benar 100%, mereka tidak meragukannya, sehingga kematian syahid yang dikabarkan pahalanya oleh Nabi mereka yakin 100%. Jangankan mereka berlari, memakai baju besi saja untuk melindungi mereka tidak, karena mati syahid adalah cita-cita tertinggi mereka. Subhanallah. Terakhir, kesaksian teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan oleh Zaid bin Sabit. Ya, suatu ketika Rasulullah mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi'. Ya, ini dalam perang Uhud. Ya, kata Rasulullah, Zaid coba cari Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' itu yang dipersaudarakan sama Abdurrahman bin Auf. Dia sahabat Ansor yang kaya raya yang mau memberikan berapa saja harta yang mau diambil oleh Abdurrahman bin Auf. Dalam peperangan Uhud sudah dicari sama Rasulullah. Kalau ada sampaikan salam, kata Rasulullah. Ya, mungkin Rasulullah tahu ada firasat apa gitu. Akhirnya kata Zaid bin Sabit, saya mengelilingi, karena di perang Uhud kan banyak orang Islam korban ya, karena kita tahu penyebabnya, sehingga di perang Uhud dikatakan umat Islam kalah ya, karena ada sedikit kekeliruan yang dilakukan. Saya kelilingi di antara mayat-mayat. Pas saya temukan Sa'ad bin Rabi sedang dalam akhir napas kehidupannya. Jadi sedang sakarat. Dan saya temukan ada 70 tusukan. Ada tusukan pedang, ada tusukan panah, dan sebagainya. Terus saya menghampirinya kemudian berkata, wahai Tuan Sa'ad, sesungguhnya Rasulullah membacakan salam kepada engkau. Subhanallah. Dan dia bertanya, meminta informasi bagaimana kabar engkau nanti setelah saya pulang dari sini. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Subhanallah, seorang yang yakin dengan kebenaran dakwah Rasulullah, dengan kejujuran Rasulullah. Ya. Qul lahu, kata Sa'ad bin Rabi', katakan kepada Rasulullah dalam keadaan sekarat tuh, dia sudah mau meninggal. Ajidu rihal jannah. Sampaikan kepada baginda Rasulullah, saya sudah mengisap baunya surga. Allahu Akbar. Sudah mengisap baunya surga. Dan sampaikan kepada orang Ansor, tidak ada alasan selama masih ada satu tetes darah, satu nyawa di kandung badan, tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak membela Rasulullah dan ajaran Islam, ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan, kesaksian-kesaksian ini, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa mereka percaya 100% atas kejujuran, atas kebenaran dan atas ketidakbohongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai mereka ada yang melakukan sedikit saja, tidak mungkin mereka rela mati. Tidak mungkin sampai setelah musakarat pun mereka bangga dalam kematian itu. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dua hal. Jadi mohon maaf, akan lanjutkan lagi satu. Jadi satu kesaksian musuh, dua kesaksian teman. Yang ketiga kenyataan. Apa yang jadi kenyataan? Semua perkataan Nabi, baik janji atau ungkapannya, apakah terbukti benar atau tidak? Yang pertama, kejujuran Nabi dalam ungkapan ketika bercanda. Biasanya orang kan kalau masalah bercanda, bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Tapi orang jujur, walaupun bercanda, dia bercanda menghibur, tapi tidak akan pernah bohong. Bagaimana buktinya? Rasulullah SAW pernah ada seorang wanita yang mencari suaminya, namanya Ummu Aiman. Mana suami saya? Mana suami saya? Kata Rasulullah apa? Suami itu yang ada, suami kamu yang ada putih-putih di matanya ya. Wah, kaget si Ummu Aiman. Enggak ada. Kata Rasulullah, kan semua orang ada putih-putihnya. Nah, jadi orang kalau sudah bisa jujur sambil bercanda, biasanya kan kita kalau bercanda bohong-bohong karena ingin buat ketawa, tapi Rasulullah walaupun bercandanya tidak pernah berbohong. Nenek-nenek, ya, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Nenek-nenek enggak akan masuk surga, kata Nabi kepada nenek-nenek. Nenek itu kaget dan sedih. Ya, kata Rasulullah, iya kan di surga nggak ada nenek-nenek. Sampai dalam bercanda pun tidak pernah berbohong. Dalam janjinya, yang paling penting, oleh para ahli penulis sejarah dituliskan bagaimana Rasulullah itu tepat janji walaupun dengan musuh. Dalam perjanjian Hudaybiyah, utusan musyrikin, Hudaybiyah itu ketika Nabi datang mau umroh ke Mekah dihadang di Hudaybiyah, tidak boleh. Dan Nabi tidak melawan, dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Utusan orang musyrikin namanya Suhail, ya ada dua orang utusan orang Quraisy itu, satu Suhail, yang kedua
saya lupa satu lagi. Intinya diskusilah di situ menyepakati perjanjian. Perjanjiannya apa? Siapa orang Mekah yang datang mau ikut Nabi Muhammad, ikut ajaran Nabi Muhammad harus dibalikan. Itu poin yang dianggap merugikannya. Tapi siapa yang di antara pengikut Nabi Muhammad mau balik lagi ke Mekah, istilahnya mau musyrik lagi, itu harus jangan dibalikan. Jadi kalau ada dari Madinah ke Mekah biarin aja. Tapi kalau dari Mekah mau ke Madinah harus dibalikan. Jadi logikanya kalau ada di Mekah mau beriman kepada Nabi tidak boleh dikemadinahkan. Tapi kalau orang Madinah mau ke Mekah diperbolehkan. Dan perjanjian itu, maka Umar di sini banyak protes, tapi saya ingin singkat saja langsung, nanti ada ceritanya tentang Hudaybiyah sendiri, tentang Umar protes dan sebagainya, baru selesai belum ditandatangani. Datang Abu Jandal masih diikat berdarah-darah habis disiksa dari Mekah, dia masuk Islam tapi nggak boleh ke Madinah kan. Kalau sudah perjanjian itu disepakati dia nggak boleh ke Madinah, harus balik lagi. Apa kata Suhail? Muhammad, ingat, ini sudah kita sepakati, padahal belum ditandatangan. Apa kata Nabi? Abu Jandal, pulang kau ke Mekah. Ya, sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kita membiarkan seorang saudara kita yang masuk Islam disiksa, dihabisin di Mekah? Rasulullah mengatakan, ini perjanjian harus ditepati. Jadi Rasulullah itu tepat janji, bukan hanya teman, bukan hanya tapi dengan musuh sekalipun Rasulullah tepat janji. Kesaksian seorang orang Quraisy yang akhirnya masuk Islam ya. Dia yang bertanggung jawab ketika itu kan disepakati bahwa boleh dilakukan umroh ya, untuk mengkodok Hudaybiyah itu. Tapi cuma berapa hari gitu, saya lupa harinya. Dan sebelum maghrib semua kaum muslimah harus sudah keluar. Jadi bayangkan ketika Mekah itu dikuasai oleh orang Quraisy begitu ya. Maka utusan Quraisy mengatakan, Muhammad sebentar lagi, habis waktu. Ya, Rasulullah kemudian manggil Bilal. Kalau kita kan, alah ini kan Ka'bah kita dan sebagainya. Dasar musuh. Enggak, Nabi mengatakan, Bilal panggil semuanya, harus segera keluar. Sehingga dikatakan dari riwayat itu, tidaklah datang waktu maghrib ketika semua pengikut Nabi dan Rasulullah sudah keluar dari Mekah. Bagaimana Rasulullah setianya dengan perjanjian-perjanjian itu, yang kadang-kadang bahkan perjanjian itu merugikan Rasulullah SAW. Bahkan dalam janji sehari-hari, Rasul pernah membuat janji, dan mereka sampai nunggu 3 jam ya, kepada sahabatnya. Kemana? Jadi kata sahabat ini, saya kemarin sudah masuk Islam, kemudian janjian sama Nabi mau ketemu lagi, nggak tahu mau ngaji mau apa. Kemudian saya lupa, tiba-tiba datang, kata Nabi, saya udah 3 jam nunggu ini, sesuai perjanjian jam 4 ya. Jadi ngaret itu bukan akhlak Nabi, awas. Ngaret datang ke sekolah, ngaret datang ke kantor, ngaret itu akhlak jahiliyah. Tepat waktu, rapat tepat, mulai acara tepat, itulah akhlak Rasulullah SAW. Dan itu termasuk kejujuran. Kalau kita di undangan, ngundang, acara rapat dimulai jam 13.00, mulai jam 15. Apakah itu bukan kebohongan? Itu kebohongan, dan Rasulullah tidak suka itu. Terakhir tentang prediksi-prediksinya, ya, tentang kenyataan ini. Jadi 3 hal, kesaksian musuh, kesaksian teman, dan kesaksian kenyataan. Kenyataan tadi itu dalam bercanda, dalam menepati janji, dan terakhir sekarang yang ketiga, di dalam ungkapan-ungkapannya. Nabi mengatakan kalau ada lalat menyelupkan sayapnya sebelah pada air, celupkan dua-duanya. Itu orang dulu heran, kok bisa jijik itu. Ternyata diteliti, yang satu ada obatnya, yang satu racunnya. Subhanallah, itu menunjukkan kebenaran ungkapannya. Yang kedua, Nabi mengatakan likul lida'in dawaun. Ini dibuktikan oleh para dokter bahwa setiap penyakit lama-lama ada obatnya. Kalau obat itu sudah tepat dengan penyakitnya, maka pasti sembuh. Ini ungkapan seorang Nabi yang tidak pernah menunjukkan kebenaran, tidak pernah bohong. Bahkan Nabi mengatakan ketika Aisyah mengatakan, saya ini haid ya Rasulullah, padahal sudah habis masa haidnya. Kata Rasulullah, bukan haid, itu istihadah. Dan benar setelah diteliti oleh para ulama ahli kedokteran, ternyata ada darah yang bukan haid. Ada darahnya namanya darah istihadah. Seorang sahabat bernama Tariq al-Ju'fi mengatakan, ya Rasulullah, saya mau bikin obat dari minuman keras. Kata Nabi, minuman keras bukan obat, tapi penyakit. Dan dibuktikan sampai sekarang, minuman keras itu tidak akan membuat kesembuhan, tapi sampai kapanpun dia adalah sumber penyakit. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah kesaksian musuh mengatakan Nabi jujur, kesaksian teman-temannya menunjukkan mereka percaya 100% bahwa Nabi jujur, tidak pernah bohong. Omongan-omongannya, janji-janjinya, ungkapan-ungkapannya sama sekali tidak pernah ada yang sulaya, sama sekali tidak pernah ada yang menyimpang, sama sekali tidak pernah bohong. Ini berarti
prasyarat pertama seorang calon nabi, seorang yang diangkat menjadi agen-agen, menjadi utusan-utusan Allah, menjadi misi-misi yang membawa risalah Allah, menjadi duta-duta yang membawa dakwah ketauhidan dari Allah, sudah terpenuhi lengkap bahwa dia orang paling jujur. Bahkan tidak ada orang paling jujur kecuali Rasulullah SAW. Kejujurannya diakui oleh kawan dan lawan. Seluruh ungkapannya terbukti dari hari ke hari. Keungkapannya tidak ada kebohongan sekalipun, semuanya adalah kebenaran. Maka poin pertama, Nabi jujur, clear bahwa Nabi orang yang paling jujur. Tinggal kita akan buktikan 3 lagi. Apakah dia pemberani, apakah dia pintar, apakah dia amanah, tidak pernah khianat, dan apakah dia mampu dan berani menyampaikan pesan-pesan dari Allah. Akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.